Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustina Uchahiro, NIM 19104169199 dari kelas A2 pagi. Dosen Pak Adi Murzalin SEMM. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak mencantumkan di PowerPoint nama saya dan NIM saya karena saya langsung menggunakan HP dikarenakan saya tidak ada laptop. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pemasaran. Materinya perilaku konsumen dan strategi promosi. Di materi ini strategi promosi bisa dilihat di layar. Kalau strategi promosi dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan promosi, ada kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua, perilaku promosi, kontak informasi komunikasi dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga, aksi dan kognisi promosi, sikap terhadap iklan, proses mempengaruhi. Di sini juga ada tujuan promosi. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Terdapat 4 jenis promosi yang utama, yaitu ada iklan, promosi penjualan, penjualan personal, publisitas. Di sini bisa dilihat terdapat iklan, promosi penjualan, dan lain-lain. Yang pertama, iklan. Iklan adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau tokoh yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. Yang kedua, ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multi-kardus, kontes, atau undian. Yang ketiga, ada penjualan personal. Penjualan personal ini melibatkan interaksi personal langsung antara seseorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah dapat meningkatkan ketertiban konsumen dengan produk. Situasi komunikasi saling silang atau interaktif, memungkinkan salesman dapat mengadaptasikan pada apa yang disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Yang keempat, ada publisitas. Publisitas adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk, atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif
dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya, manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegritaskan keempat jenis promosi menjadi suatu bauran pemasaran lebih efektif. Di sini ada tujuan dari komunikasi promosi. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua, konsumen harus sadar akan merek. Yang ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Yang kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek dan memfasilitas perilaku lainnya. Model umum proses komunikasi untuk promosi. Di sini ada umpan balik. Umpan balik dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu terdapat sumber, pesan, transmisi, penerima, dan tindakan. Agen dan perangsang yang relevan. Di sini bisa dilihat ada beberapa contoh, yaitu ada produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara, ada periklanan, promosi penjualan personal, publisitas, dan media, TV, majalah, penawaran via pos dalam toko, dan di rumah ada telepon, artikel, surat kabar. Konsumen dan konsumen. Tindakan atau keputusan kunci. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, mengelola strategi promosi. Yang kedua, pengekodingan komunikasi promosi, dan yang ketiga, mentransmisi komunikasi promosi. Mendekondisi komunikasi pemasaran dan mengambil tindakan. Merangsang keputusan kategori, kesadaran merek, dan sikap merek. Sekian dari saya, terima kasih.